Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Sungguh bersyukur kita dapat bertemu kembali melalui ibadah doa malam hari ini. Saya berharap kita semua dalam kondisi sehat dan tentunya bersukacita. Marilah kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke ibadah kita hari ini. Jemaat sekalian, kita akan membuka ibadah doa malam hari ini dengan sebuah pujian, yaitu syukur padamu ya Allah. Biarlah lagu ini boleh menjadi ungkapan syukur kita atas segala yang telah kita terima dari Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat.
Saudara, mari kita berdoa. Tuhan yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu dan juga menaikkan beberapa doa-doa syafaat kami. Kami memohon agar kiranya Tuhan menyucikan hati pikiran kami. Ampuni segala kesalahan yang telah kami perbuat. Tuhan, kami memohon bimbingan daripada-Mu agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan buat kami. Pimpinlah jalannya ibadah kami dari awal hingga akhir, sehingga ibadah ini boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa, namun sebelumnya kita bersama-sama akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Berikan Hatimu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu. Ku menyembahmu, ya Allahku.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Pokok doa dapat terlihat di layar berikut. Yang pertama, kita akan berdoa untuk diri pribadi kita. Kita memohon kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan yang telah diperbuat. Biarlah kita juga boleh dipakai oleh Tuhan untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita. Yang kedua, kita berdoa untuk jemaat GKI Agape yang mungkin saat ini sedang bergumulan. Jikalau kita mengetahui, kita sebut namanya satu persatu, memohon supaya Tuhan membukakan jalan untuk pergumulan mereka dan juga untuk setiap perkara yang dihadapi. Kita berdoakan supaya mereka tetap setia dan meninggikan, memuliakan Tuhan selalu. Mari kita berdoa. Yang berikutnya, kita berdoa untuk jemaat yang sedang dalam kondisi sakit ataupun juga kondisi sedang masa pemulihan. Kiranya segala obat-obatan, segala perawatan itu boleh benar-benar memulihkan mereka kembali. Kita memohon Tuhan juga yang akan bekerja untuk mengembalikan kesehatan mereka. Kita berdoa juga untuk upaya pemerintah kita dalam memulihkan kondisi bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, kemampuan, dan ketulusan kepada para pemimpin bangsa Indonesia di dalam menjalankan tugasnya di negara kita ini. Mari kita berdoa.
Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami. Jadilah kiranya kehendak-Mu, dan kami yakin Engkau mendengar dan akan mengabulkannya sesuai dengan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan uraian firman Tuhan. Marilah kita membuka hati kita menaikkan satu pujian, ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam, ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, Mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur malam ini di dalam ibadah mesbah doa, kami mendapat anugerah dari Tuhan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar boleh kami pahami dan itu menjadi berkat dalam hidup kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman.
sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Kalau kita melihat realita yang ada dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, banyak peristiwa-peristiwa yang membuat kita ini kaget. Kenapa? Khususnya dalam kondisi pandemi sekarang ini. Karena ketika kita lihat orang yang kelihatannya masih sehat, masih energik, dan masih muda, tahu-tahu dalam waktu yang sekejap, dia meninggalkan kita. Dia dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga. Saya beberapa waktu terakhir ini telah mengikuti beberapa kejadian yang bagi saya itu sangat mengagetkan. Kenapa ada teman-teman saya yang masih muda, tahu-tahu sekarang ini sudah tidak lagi bersama-sama. Dia sudah dipanggil pulang. Dan itu cukup mengagetkan. Sehingga seringkali ketika saya akan tidur, saya ingat kembali. Begitu banyak teman-teman yang sudah lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Tapi ketika saya hari ini bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menjalani hidup ini semata-mata anugerah Tuhan bagi saya. Dan setiap kita juga sebagai jemaat Tuhan, ketika kita kembali merenungkan akan kehidupan yang kita jalani sekarang ini, kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa menjalani hidup di dunia ini semata-mata karena anugerah Tuhan bagi kita. Dan hari ini di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam surat Filipi pasal yang pertama, kita mau belajar dalam diri Rasul Paulus. Paulus di dalam suratnya dia nyatakan akan kenyataan hidup yang akan dihadapi oleh setiap orang, termasuk diri Paulus sendiri. Bahwa setiap orang yang sudah ditebus dalam Kristus, dia akan diperhadapkan dengan dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama, dia akan mengalami kematian secara tubuh fisik. Yang kedua, dia mendapatkan kesempatan untuk bisa tetap hidup di dunia ini dalam waktu yang terbatas. Dan Paulus pun juga diperhadapkan dengan kondisi seperti itu. Sehingga di dalam ayat yang ke-21 dia katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi bagi dia, dua keadaan ini, dua kondisi yang akan dialami oleh setiap orang percaya, bukanlah sesuatu yang menakutkan. Bukanlah sesuatu yang mengerikan bagi dia. Dia katakan, kalau aku hidup di dunia ini, itu untuk Kristus dikatakan. Dan kalau aku harus mati pun, itu adalah keuntungan bagiku. Sebilang luar biasa. Jadi bagi Paulus, baik dia hidup ataupun dia mati, itu sesuatu yang sangat berarti bagi dia. Kita seringkali menganggap bahwa ketika seseorang itu mengalami kematian, berarti segala sesuatu sudah selesai bagi dia. Segala sesuatu yang bagi kita sangat kasihan lihat dia, karena dia telah mengalami kematian itu. Apakah demikian? Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Rasul Paulus kenapa dia katakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan? Kita akan bahas bersama-sama lebih dahulu tentang hal kematian itu. Kematian bagi orang yang percaya kepada Kristus itu menjadi keuntungan bagi kita. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kematian itu, adalah saat yang paling berbahagia bagi kita untuk kita tinggal, untuk kita menjumpai juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita nggak perlu lagi mengalami berbagai macam pergumulan dan penderitaan di dunia ini. Sehingga ketika saya melihat atau mendengar sebuah berita, teman saya yang mengalami penyakit yang parah,
Dia harus mengalami begitu sulit untuk melewati hari-hari kehidupannya. Tapi ketika Tuhan memanggil dia pulang ke surga, pulang ke rumah Bapa, bagi saya ini adalah saat yang berbahagia bagi dia. Dia dilepaskan dari segala sakit penyakit yang sangat menderita yang harus dia alami. Jadi bagi seorang yang percaya kepada Kristus, kematian itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena ketika kita mengalami kematian itu, kita mengalami perjumpaan dengan juru selamat kita. Kita mengalami akan janji-janji Allah yang utuh. Keselamatan yang Tuhan janjikan buat kita. Untuk tinggal bersama-sama di rumah Bapa di surga. Dan ketika kita mengalami kematian, kita tidak perlu lagi mengalami kondisi-kondisi kepahitan, kondisi-kondisi penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Nggak perlu lagi mengalami sakit penyakit, nggak perlu lagi mengalami pergumulan dalam hidup. Kita dibebaskan dari semuanya itu. Dan kita akan menikmati sukacita yang sejati itu bersama-sama dengan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini menjadi keyakinan Paulus. Dan ini juga harusnya menjadi keyakinan setiap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tapi ingat bahwa kematian itu ada waktunya yang Tuhan tetapkan bagi kita. Jangan pernah kita mengatakan, Tuhan lebih baik aku secepatnya dipanggil pulang mengalami kematian itu. Tuhan katakan ada waktunya bagimu. Seringkali ketika seorang itu mengalami pergumulan yang berat bagi dia suka mengambil jalan pintas untuk secepat mungkin mengalami kematian. Apa itu yang Tuhan kehendaki? Bukan. Kita bukan dipanggil untuk secepatnya mengakhiri hidup kita dengan cara kita. Tapi Tuhan katakan, ada waktunya Tuhan, engkau akan mengalami kematian itu. Sehingga kita harus mempersiapkan diri kita. Kapanpun saat itu tiba bagi kita. Dan yang kedua, kalau kita mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk tetap hidup di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita harus mengisi kehidupan itu sendiri? Paulus katakan, kalau aku harus hidup di dunia ini, hidup itu adalah Kristus. Hidup itu untuk Kristus. Aku menjalani hidup ini untuk aku berkarya bagi Kristus itu. Bagaimana wujudnya? Paulus jelaskan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Dia harus bekerja memberi buah. Hidup bagi Kristus. Hidup yang mau bekerja memberikan buah. Jadi kita menjalani hidup ini bukan asal-asalan. Kita menjalaninya. Menjadi sesuatu yang seperti rutinitas tanpa memiliki makna dan nilai. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Hidup itu berarti, hidup itu bernilai. Sehingga jangan kita sia-siakan kesempatan kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kita. Paulus katakan, kalau aku harus hidup di dunia ini, hidup bagiku adalah Kristus dan hidup bagiku adalah bekerja memberikan buah. Luar biasa. Sebuah tekad, sebuah kenyataan yang Paulus ungkapkan dalam hidup yang masih Tuhan berikan bagi dia. Dan kalau kita baca dalam Alkitab, apa yang Paulus lakukan ketika Tuhan masih memberikan dia kesempatan hidup itu sangat luar biasa. Dia terus berjuang. Dia terus mengisi hari-hari kehidupan dia buat Kristus. Dengan cara apa? Dia menyaksikan akan Kristus itu. Dia mengabarkan Injil Kristus di mana-mana pun, di berbagai tempat. Dan dia lakukan itu bukan tanpa tantangan. Bukan tanpa kesulitan. Tapi berbagai macam kesulitan, berbagai macam tantangan, berbagai macam hinaan, dia harus alami itu. Tapi dia tetap setia melakukan hal itu buat Kristus. Karena ini menjadi kesempatan bagi dia, selama dia hidup, dia pakai itu dengan baik.
Dan yang sangat luar biasa dia katakan, ketika dia diperhadapkan dengan dua kenyataan seperti itu. Dia katakan, yang mana harus aku pilih, aku tidak tahu. Betul. Sulit untuk kita menentukan ini. Paulus pun sulit. Yang satu, mati bagi dia. Kematian itu menjadi keuntungan bagi dia. Yang satu lagi, hidup yang Tuhan berikan bagi dia untuk Kristus bekerja memberikan buah itu. Terus dia jelaskan lebih lanjut. Ketika dia harus tinggal di dunia ini, hidup di dunia ini, dia katakan dia tinggal karena kamu. Karena kamu. Kamu di sini adalah pribadi orang-orang yang harus dia layani. Supaya apa? Dia katakan, dalam keyakinan inilah aku tahu bahwa aku tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi Paulus diberikan kesempatan hidup di dunia ini karena kamu orang-orang dia layani. Supaya apa? Karena kehadiran Paulus di tengah-tengah mereka membuat mereka ini orang-orang dilayani semakin maju dan mereka bersukacita dalam iman. Kehadiran Paulus menjadi berkat membangun orang-orang dia layani. Jadi bukan kehidupan yang asal dia hadir dan yang sangat menyedihkan. Jangan sampai kehadiran kita, hidup yang kita jalani di dunia ini membuat diri kita menjadi troublemaker. Pembuat masalah yang membuat orang-orang semakin menderita, semakin dipojokkan, dan semakin merasa diri mereka tidak berarti. Bukan itu tujuan kita diberikan kehidupan ini. Hidup kita harus menjadi berkat buat sesama kita. Hidup kita harus memberikan dampak buat lingkungan di mana kita ada. Jangan engkau sia-siakan kehidupan yang masih Tuhan berikan itu. Untuk engkau membuat sesamamu semakin menderita dengan kehadiranmu. Jadi Paulus katakan, ingatkan, aku dihadirkan di tengah-tengah kamu supaya kamu makin maju dan makin bersukacita dalam imanmu. Luar biasa. Sehingga nanti kalau kita baca di dalam surat-surat Paulus yang lain, dia senantiasa menguatkan orang-orang dia layani, meneguhkan itu, bahkan dia terus-terusan mengabarkan Injil supaya semakin banyak orang dimenangkan bagi Kristus. Dia membangun ketika orang-orang yang telah menerima Kristus mengalami kondisi yang sulit, mengalami penganiayaan, Paulus kuatkan mereka sehingga mereka semakin teguh di dalam imannya kepada Kristus. Dia tidak sia-siakan kesempatan itu. Sehingga nanti kalau kita membaca, begitu banyak orang-orang yang dimenangkan melalui pelayanan Paulus itu. Nah, bagaimana dengan diri kita? Sekali lagi saya katakan, kita mendapatkan kesempatan untuk bisa menjalani hidup di dunia ini di tengah kondisi pandemi. Begitu banyak orang-orang yang telah dipanggil pulang karena terinfeksi oleh COVID-19. Tapi kalau kita masih mendapatkan kesempatan hidup itu, apakah kita telah mengisi hari-hari kehidupan kita? Hidup yang menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Dan orang-orang di sekitar kita yang mengalami kehadiran kita, mereka dibangunkan, dikuatkan. Saya sempat berpikir seperti ini. Kenapa ya orang-orang yang terinfeksi oleh COVID-19, ada yang begitu cepat mengalami kondisi yang semakin parah, drop kondisinya, kesehatannya, dan pada akhirnya dipanggil pulang, meninggalkan dunia ini. Tapi ada orang yang sudah begitu parah, masuk di ruang ICU, tapi Tuhan memberikan kehidupan itu. Dia bisa keluar, dia bisa sehat kembali, berkarya. Kalau kita mengalami kondisi seperti itu, ingatlah, jangan engkau sia-siakan kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan. Jadikan dirimu menjadi berkat bagi sesamamu. Membangun sesamamu. Sehingga hidup mereka semakin mengasihi Tuhan. Bertumbuh dalam imannya kepada Kristus. Dan mereka semakin
menyerahkan kehidupan mereka untuk melayani Kristus itu. Dan kalau kita mendapatkan kesempatan hidup itu, muliakanlah Tuhan dengan kehidupan. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan pada malam ini boleh memberkati setiap kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan pemberitaannya pada malam ini. Kami bersyukur lewat apa yang kami boleh dengar melalui kehidupan Rasul Tuhan, Rasul Paulus, menjadi keyakinan sangat luar biasa. Karena dia katakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Setiap kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kepastian keselamatan itu sudah menjadi milik kami. Karena kami percaya kepada Kristus. Dan ketika kami masih mendapat kesempatan untuk hidup di dunia ini, kami harus bekerja, memberikan buah, memuliakan Tuhan dan hidup kami menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan uraian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh menjadi pegangan hidup kita ke depannya. Kita menutup ibadah kita dengan satu pujian, Ku di Tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ibadah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.